Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, perkenalkan saya Nur Salsabil Azara Balkis menyapa Anda dalam program podcast kami yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Sebelum kita lanjut, agar tidak ketinggalan video menarik dari kami, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Nah, sahabat Lentera, pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang terpercaya nih. Beliau ini merupakan Instruktur Nasional BIMTEK Tindak Lanjut Hasil AKMI tahun 2024. Dan juga beliau ini merupakan salah seorang guru di Manpinrang loh. Beliau bernama Ibu Reni, SPD, MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita nih berbincang-bincang dengan Ibu Reni. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, Alhamdulillah Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih panjang, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih itu AKMI dan bagaimana proses Ibu sehingga bisa menjadi salah seorang anggotanya. Juga mungkin Ibu bisa menjelaskan fungsi pokok atau peran pokok dari AKMI ini bagi pendidikan di madrasah kita. Oke, jadi AKMI itu merupakan asesmen kompetensi ya bagi madrasah Indonesia. Nah, AKMI ini merupakan salah satu jenis asesmen diagnostik untuk mengetahui atau mengukur kemampuan literasi dari peserta didik kita di madrasah. Nah, karena dia sifatnya diagnostik, maka dia fungsinya untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan peserta didik kita khususnya di madrasah pada bidang literasi. Nah, asesmen ini, AKMI ini kan sudah mulai sejak tahun 2021. Rekrutmen instrukturnya itu sudah mulai sejak tahun 2021. Namun saya baru bergabung sebagai instruktur AKMI itu di tahun 2022 hingga sekarang. Nah, instruktur AKMI itu ada dua, ada instruktur daring dan ada instruktur visitasi. Nah, mungkin untuk rekrutmen ini selama tahun 2002 hingga 2024 ini saya memilihnya sebagai instruktur daring yang akan membersamai guru-guru madrasah dalam kegiatan BIMTEK Tindak Lanjut Hasil AKMI setelah hasil AKMI itu keluar. Jadi kapan hasil AKMI keluar? Nanti setelah madrasah yang diminta atau ditunjuk oleh pusat mengikuti tes AKMI tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih tentang penjelasan Ibu. Nah, saya ini penasaran Ibu, apa sih keterkaitan AKMI ini dengan literasi di madrasah? Oke, apa sih keterkaitan AKMI? Tadi kan saya sampaikan bahwa AKMI dia tesnya mengukur tentang literasi siswa di madrasah. Nah, jadi kan seperti ini. Kenapa sih ada AKMI? Latar belakangnya apa? Nah, AKMI muncul karena adanya data dari PISA. Nah, PISA ini merupakan sebuah lembaga yang mengukur kemampuan literasi peserta didik seluruh dunia. Nah, ternyata dari hasil PISA tersebut di tahun 2003 itu sampai 2018 lah ya. Bahkan data terupdate ini sampai tahun 2022 ternyata hasil literasi peserta didik kita di madrasah itu masih jauh nih di bawah standar rata-rata nilai OECD. Nah, jadi sehingga salah satu upaya atau kebijakan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran literasi madrasah adalah dengan menyelenggarakan AKMI. Ya, AKMI. Ya, baik Ibu. Kita ini kan berbicara tentang literasi, Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan menurut pandangan Ibu ini apa sih itu literasi dan bagaimana latar belakangnya sehingga istilah literasi itu bisa dikenal sekarang? Oke, sebenarnya dari segi bahasa, literasi itu kan berasal dari bahasa Yunani, artinya literatus, itu artinya dia orang yang belajar. Nah, dahulu kala literasi itu selalu diartikan hanya sebagai kemampuan untuk membaca atau menulis saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari abad pertengahan, konsep literasi itu sudah mulai bergeser. Jadi literasi tidak hanya kemampuan untuk menulis atau membaca saja, tapi dia sudah bisa kemampuan, misalnya nih contoh ya, literasi ketika misalnya anak salsa melihat tumpukan sampah di sekolah kita. Nah, itu kan tumpukan sampah adalah fenomena.
Ya. Nah, ketika anak salsa sudah mampu mengamati fenomena tersebut, kemudian anak salsa mulai memikirkan, ini sampah di madrasah kita misalnya ini harus diapakan ya? Ya. Ada tidak solusi untuk menanggulangi permasalahan sampah ini? Maka itu sudah masuk dalam kompetensi literasi. Jadi tanpa membaca dan menulis, tapi melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana juga cara peserta kita atau oranglah kita, misalnya bagaimana kita merefleksikan informasi, bagaimana kita bisa mengolah informasi, bahkan mengkomunikasikan keterhubungan antara informasi satu dengan informasi yang lain. Bahkan literasi itu pun salah satu contoh di matematika, bagaimana kita bisa merumuskan dan menggunakan konsep-konsep matematika dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih penjelasan Ibu. Nah, setelah mengetahui pengertiannya ataupun sejarah yang Ibu jelaskan tadi, mungkin Ibu bisa menjelaskan beberapa lah jenis-jenis dari literasi itu. Oke, jadi ini berdasarkan apa yang kami pahami ya. Iya, Ibu. Jadi literasi dasar yang ada itu ada 6, meskipun di AKMI yang diukur ada 4. Oh, iya. Nah, di literasi dasar yang pertama adalah literasi membaca. Iya. Kemudian ada yang namanya literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya, bahkan masuklah dia ke literasi digital dan ke literasi finansial. Nah, sehubungan dengan AKMI, hanya 4 literasi nih yang diukur di AKMI, yaitu membaca, numerasi, sosial budaya, serta sains. Seperti itu. Baik Ibu, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ini penasaran dengan yang disebut dengan literasi sains itu Ibu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oke, literasi sains nih. Ya, karena saya kebetulan guru IPA ya. Nah, literasi sains itu kan artinya dia kemampuan individu untuk bagaimana dia bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya, kemudian bagaimana dia bisa mengevaluasi, mengidentifikasi sampai merencanakan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan berdasarkan fenomenanya sampai pada tahapan dia bisa mengambil keputusan. Nah, contoh seperti yang tadi ya, bahwa ketika anak salsa tadi melihat fenomena sampah ya, mungkin di dekat rumah, kan itu fenomenanya kan terjadi umum dan sudah kita tahu lah itu masalah pokok di Indonesia. Ibu. Itu kan fenomenanya. Ketika anak salsa sudah mulai memikirkan, menyelidiki langkah-langkah apa saja sih yang saya bisa lakukan untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di madrasah atau yang ada di lingkungan sekitar saya, itu masuk ke tahapan kedua kompetensinya, ya mengevaluasinya. Sampai misalnya anak salsa sudah tahu nih, oh saya maunya nanti sampah-sampah ini akan saya kategorikan ke sampah organik dan non organik. Yang organik akan saya jadikan pupuk, ya, yang non organik akan saya jadikan bahan hiasan. Itu adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Jadi dari tahapan-tahapan yang nak saya lakukan tadi itu sudah mencakup ke literasi sains yang mencakup 3 kompetensi: pengamatan fenomena ilmiah, mengevaluasi kejadian-kejadian dan penyelidikan, serta melakukan menafsirkan data untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, baik Ibu, penjelasan Ibu mengenai literasi sains ini sangat mudah saya pahami. Mungkin juga sahabat lentera seperti saya. Baik Ibu, saya ingin ini menanyakan menurut pandangan Ibu nih, bagaimana sih kondisi literasi membaca di madrasah kita, terutama di era digital seperti sekarang? Oke, kalau kita misalnya mau membahas ya mengenai kondisi literasi, jangan bilang menurut perasaan saya ya, karena bicara itu mungkin kita harus punya basis datanya. Nah, khusus untuk di madrasah kita ini kan madrasah kita pernah ya ikut melaksanakan AKMI sebagai pelaksana AKMI. Nah, di tahun 2022 berdasarkan rapor yang kita lihat, ternyata hasil itu bahwa kemampuan peserta didik di madrasah kita untuk 4 literasi tadi, membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya itu masih di tahap kategori dasar. Nah, iya, kan sebenarnya ada 5 ya, 5 level kompetensi dalam kemampuan literasi. Ada yang level perlu pendampingan, ada dasar, ada cakap, ada terampil, dan perlu ruang kreasi. Nah, ternyata di tahun 2022 itu hasil kita peserta didik itu masih di tahap dasar ya. Berarti ini jadi PR nih buat kita nih sebagai guru-guru di madrasah di MAN. Nah, sayangnya kita belum diberi kesempatan lagi sebagai sekolah pelaksana untuk AKMI, sehingga untuk tahun 2024 data hasil AKMI di kita belum ada. Tapi
berdasarkan hasil asesmen nasional kemarin di tahun 2024 itu rapornya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan literasi membaca dan literasi numerasi berdasarkan hasil AN. Namun itu hanya mengukur 2 literasi saja, membaca dan numerasi. Belum ada data mengenai bagaimana literasi sainsnya dan literasi sosial budayanya. Nah, tapi menurut saya meskipun misalnya ya data AN itu menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan literasi membaca dan numerasi di madrasah kita, itu bukan berarti bahwa kita sudah harus senang. Kenapa? Karena data AN diambilnya kan sampling. Ya, hanya menggunakan beberapa siswa peserta didik saja dan belum mencakup keseluruhan peserta didik saja. Nah, sementara AKMI dia hasilnya adalah per individu peserta didik yang kemudian akan menjadi nilai rata-rata dari peserta didik, itulah yang akan menjadi rapor madrasah. Sehingga kalau saya mau menyimpulkan seperti ini, bolehlah kita berbangga bahwa kondisi literasi madrasah kita berdasarkan hasil AN sudah mengalami peningkatan untuk membaca dan numerasi. Tapi seperti tadi, berdasarkan data di 2 tahun sebelumnya, itu tetap akan menjadi PR lah buat guru-guru madrasah. Bagaimana kita nanti berusaha meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kita. Kenapa? Kan literasi ini nanti akan jadi bekal mereka, kalian ya, kalian saat akan mengikuti seleksi masuk ke PTN. Nah, yang diujikan itu bukan lagi berbasis mata pelajaran, ada matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, tapi berbasis literasi. Jadi memang kalau kita mau kasarnya apa ya, mau realistis begitu ya, kondisi literasi di madrasah kita belum semaksimal yang diharapkan lah, seperti itu. Iya, Bu. Jadi pemaparan Ibu mengenai kondisi literasi ini sungguh baik. Saya mungkin Ibu bisa menjelaskan juga apa sih tujuan dan manfaat literasi bagi siswa-siswi ataupun masyarakat di luar sana sehingga harus dianggap penting, Ibu. Oke, 1. Orang-orang yang literat, saya bahasanya literat ya, jadi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan literasi, mereka sudah pasti memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, karena dia sudah berpikir kritis dan berpikir kreatif, maka dia bisa menghasilkan inovasi-inovasi. Nah, inovasi ini akan membuat kita memiliki daya jual, daya saing nih yang tinggi di era persaingan global. Nah, orang-orang kan sebut sekarang era revolusi 4.0 ya. Nah, orang-orang di situ kan butuh inovasi. Nah, kalau kita berliterasi, kita pasti bisa berinovasi. Nah, selanjutnya apalagi literasi mampu membantu kita dalam hal pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kita semua adalah calon-calon pemimpin masa depan. Berarti dalam mengambil keputusan kan harus bijak. Berarti harus berdasar apa? Berdasar data atau informasi. Nah, kemampuan literasi mampu mengarahkan kita bagaimana menganalisis data, bagaimana merefleksikan informasi sebelum kita bisa mengambil keputusan. Dan yang paling penting, menurut saya berdasarkan fenomena yang ada, kemampuan literasi bisa mensupport pekerjaan. Contoh, sekarang kan digital ya. Ibu, jadi literasi digital nih, sudah muncullah konten-konten kreator. Nah, betul ya. Nah, kenapa mereka muncul? Mereka mampu membaca situasi. Literasi kan? Membaca situasi. Muncullah konten kreator. Maka dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin seperti itu saja sih manfaat literasi. Jadi akan berkesinambungan lah manfaatnya untuk ke depannya. Nah, baik Ibu, setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat literasi bagi siswa-siswi, bagaimana sih dengan sarana yang disiapkan sekolah untuk mendukung atau memotivasi semangat literasi para siswa-siswi di madrasah kita ini? Kalau kita bicara sarana ya, sarana yang disiapkan oleh madrasah sudah cukup baik ya. Sudah disiapkan perpustakaan dengan bahan ajar dan bahan bacaan yang cukup beragam. Kemudian juga mungkin sudah ada tempat-tempat majalah-majalah dinding yang akan bisa menjadi tempat para peserta didik untuk berkreasi. Juga sedang dicanangkan adanya program perpustakaan digital dari
Ya, dari segi sarana saya rasa support madrasah kita untuk penggalakan literasi itu sudah sangat baik. Nah, yang penting adalah aksinya. Ya, tindakannya. Jadi bagaimana sih nanti mungkin madrasah bisa merancang program yang memotivasi peserta didik berliterasi. Contoh nih, sebelum mulai pembelajaran kan literasi Quran itu sudah terjadi, kita berzikir, literasi Quran. Bisa jadi mungkin kita bisa menyelipkanlah program, misalnya dalam sepekan ada yang namanya one day one page. Jadi dalam sebelum belajar peserta didik bisa diarahkan atau ditargetkan one week one page, anak-anak sudah membaca berapa halaman kah minggu ini atau misalnya 5 minute one paragraph sebelum mulai pelajaran, coba 5 menit silahkan membaca satu paragraf saja. Itu kan sebenarnya cara-cara kecil, tapi ketika dia konsisten dilaksanakan, itu akan bisa menjadi upaya untuk menggalakkan proses peningkatan atau literasi di madrasah kita. Walaupun dengan berbagai sarana yang tadi disebutkan tadi, pastinya masih ada siswa-siswi nih yang masih malas ataupun minim dalam berliterasi. Menurut Ibu bagaimana sih cara menyikapi siswa-siswi seperti ini? Oke, kalau menurut saya mereka bukan malas atau minim berliterasi. Buktinya apa? Mereka kan rajin scroll TikTok, betul, literasinya beda. Nah, literasinya tuh beda. Jadi mungkin mengarahkan ke literasi yang lebih positif ya, dalam artian seperti itu ya. Nah, caranya seperti apa? Kalau seperti jangankan siswa, kita saja ini guru ya, kita saja guru kadang masih menganggap bahwa kemampuan berliterasi itu sepele. Jadi mungkin salah satu caranya adalah menjadi teladan dulu. Ya, jadi siswa atau peserta didik akan mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, jadi ketika misalnya gurunya sudah melek literasi, sudah menjadi individu yang literat, maka itu akan memotivasi peserta didiknya. Misalnya contoh ya, saya kan seperti ini kadang-kadang kalau mengajar anak-anak, saya tuh dari sini loh, dari anggaplah kemarin ya, dari AKMI ya, saya tuh dari Jakarta loh. Saya tuh dari Jakarta. Kenapa saya bisa ke Jakarta? Itu kan cerita seperti itu. Kenapa bisa ke Jakarta? Karena saya ikutnya kegiatan ini. Kenapa saya mau ini? Karena saya merasa bahwa saya tertantang. Ya, saya akan diberikan kemampuan yang lain. Nah, salah satu kemampuan yang saya miliki yang membuat saya bisa lolos seleksi ini karena saya bisa berliterasi. Nah, motivasi seperti itu kan bisa disampaikan ke anak-anak. Anak-anak kan kadang lebih suka diceritakan langsung pengalaman daripada hanya sekedar teori saja. Apalagi contohnya langsung ada. Oh iya, ada 5 guru saya loh dari Manpindrang pergi ke Jakarta. Karena apa? Mengikuti seleksi instruktur berbasis literasi. Kita bisa memasukkan literasi itu penting loh nak, seperti ini loh. Jadi awalnya mungkin bolehlah literasi mereka sekadar hanya scroll TikTok, itu diarahkan ke hal yang positif. Oke, silahkan nak scroll TikTok, tapi kan konten-konten TikTok beragam. Coba cari video misalnya tentang cara wudhu yang baik di TikTok. Ya, mereka mungkin awalnya kan tidak akan merasakan bahwa itu berliterasi. Mereka hanya akan merasakan, oh ini kita disuruh lihat TikTok, tapi tanpa sadar ada proses literat di situ. Mungkin seperti itu. Baik Ibu. Jadi ini harusnya ada peran guru ya dalam mendukung siswa ini Bu. Kita ini berbicara juga tentang era digital. Kita ini hidup di masa digital seperti sekarang. Bagaimana sih cara memadukan kemajuan teknologi yang sekarang ini dengan literasi? Nah, kayak tadi kan saya bilang bahwa didiklah anak-anak sesuai zamannya. Zaman kalian kan zaman serba digital ya, beda jauh lah dengan kami zaman dahulu kala yang harus disajikan buku teks, baca halaman sekian. Maka caranya ya tadi itu, guru harus melek. Guru harus melek harus melek digital, harus terbuka terhadap metode-metode pembelajaran yang bervariasi, yang inovatif di zaman sekarang. Kemudian misalnya karena zamannya anak sekarang mereka senang dengan hal-hal yang digenggaman saja. Ya, anak-anak kan senang seperti itu. Sasa kan pasti begitu. Masuk gurunya lihat handphone. Maka guru harus kreatif lah. Kita bisa membuat misalnya modul ajar atau bahan ajar yang berbasis digital, atau misalnya LKS yang awalnya cuma ditulis tangan bisa dibawa ke hal-hal yang berbau digital. Bahkan
Kalau bisa, kan kita mau menggalakkan literasi, bisalah kita misalnya meminta tolong nak cari beberapa jurnal. Tugasnya cari beberapa jurnal, kemudian kita punya bahasan ini misalnya. Sekarang kan suhu panas, suhu panas ya, panas banget. Terus kalau panas kita kan harus pakai AC. Betul. Nah, tapi ternyata secara ilmu AC itu bisa meningkatkan panas bumi. Kontras. Ya, kita panas butuh AC. Tapi penggunaan AC makin meningkatkan panas bumi. Nah, kira-kira nak, bagaimana menurut kalian hal seperti itu? Coba cari di art jurnal. Itu kan kita memanfaatkan digital. Nah, sambil memberikan mereka contoh nyata fenomenanya. Panas, AC, ya betul juga ya. Kita panas pakai AC, tapi semakin pakai AC semakin panas bumi kita. Seperti itu mungkin. Ya, baik Ibu. Kita melihat lebih jauh nih Bu. Apa sih harapan Ibu dalam pengembangan literasi di madrasah? Harapan saya. Harapan Ibu sendiri. Yang pertama mungkin ya ke diri saya pribadi dulu ya. Karena peran saya di sini kan sebagai pendidik. Berarti ya saya harus mengupgrade diri saya dulu. Kemudian bagaimana saya pribadi bisa mengintegrasikan pembelajaran literasi di kelas saya. Kemudian selanjutnya setelah itu mungkin harapannya ke teman-teman sesama guru. Nah, mungkin kan semakin berkembangnya zaman, literasi merupakan sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, dan itu harus kita sadari sebagai pendidik. Jadi ya mungkin bisalah ada program-program dari madrasah yang atau kebijakan-kebijakan dari madrasah yang mensupport intensnya penggalakan literasi kayak tadi yang saya sampaikan. Misalnya ada program yang one week one page atau one week atau 1 bulan tuh misalnya ditarget anak-anak bisa membaca buku berapa halaman. Ya seperti itu saja mungkin awalnya, atau menggalakkan majalah-majalah bimbing lagi ya. Jadi anak-anak diarahkan untuk menulis di majalah ini, karena ketika anak-anak mampu menulis maka mereka pasti melakukan proses membaca sebelumnya. Seperti itu. Atau misalnya menggalakkan proses pembelajaran yang betul-betul mengarahkan peserta didik bisa mengkomunikasikan pendapatnya. Kenapa? Orang pintar ngomong adalah orang yang pasti pernah membaca. Tentu itu. Betul ya. Tidak mungkin kita akan ngomong kalau tidak punya pembacaan. Jadi kosong. Nah, seperti itu. Jadi mungkin program-program pembelajaran berbasis literasi digalakkan di kelas-kelas seperti itu. Ya, baik Ibu, kita sudah ngobrol banyak nih tentang literasi. Mungkin Ibu ingin menyampaikan sebuah pesan ataupun saran kepada sahabat Lentera di luar sana yang ingin mengembangkan literasi di lingkungan mereka nih. Oke, sarannya ya. Untuk semuanya. Apa ya? Yang pertama sih sebenarnya seperti ini ya. Selalulah terbuka dengan informasi yang ada. Artinya informasi kan sekarang beredar, saring informasinya, lalu ambil yang positifnya. Kemudian selanjutnya ya seperti itu tadi, jangan pernah berhenti mencoba. Jangan berhenti mencoba. Iya, gagal sekali itu hanya akan menjadi sebuah batu loncatan untuk kita mencoba lagi. Nah, dalam apa hubungannya dalam hal literasi seperti ini? Kita kan ceritanya anak-anak sekarang pastilah kemampuan membacanya itu minim ya. Nah, ini mungkin pesannya buat yang suka membaca, tunjukkan nih apa sih lebihnya dari membaca itu yang bisa menarik perhatian teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ya seperti tadi saya sampaikan bahwa kan tahu tuh manfaat literasi banyak, bisa mensupport kita di masa depan. Nah, ketika kalian punya target di masa depan, raih itu. Jalannya tidak lain adalah berliterasi. Kuncinya literasi. Iya, artinya kita mau ke pasar saja kan harus membaca. Itu ya. Ibu. Betul ya? Nah, berarti jangan malas membaca. Kenapa? Karena sumber informasi itu ada di mana-mana. Kalau zaman saya dulu, di zaman yang belum serba digital, kita bilangnya buku adalah jendela dunia. Karena melalui buku lah kita bisa menuju ke dunia lain yang tidak terjamah.
Nah, kalau sekarang yang saya bilang seperti itu, jangan pernah berhenti membaca apapun bahan bacaan itu selama dia bisa mengupgrade pengetahuan kita, selama bisa meningkatkan kompetensi kita, dibaca. Kenapa? Manfaatnya mungkin belum terasa sekarang. Tapi siapa tahu, who knows, nanti di 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apa yang kita baca hari ini itulah yang akan membuat kita berhasil di masa depan. Seperti itu saja mungkin dari saya. Ya Bu, dari semua penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ini sungguh bisa sangat menginspirasi kita semua nih Bu. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ibu sebagai narasumber dan bersedia untuk memberikan pengetahuan Ibu kepada kami. Jadi sahabat Lentera, mungkin cukup sekianlah obrolan kami dengan narasumber kita bersama, yaitu Ibu Reni SPD MPD. Saya Nur Salsabil Azharah Balkis beserta para kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah.